wabarakatuh. Biar lebih barokah, tambah lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, panjenengan sudah lelah, sudah ngantuk Ibu. Jadi monggo yang seneknya masih ada, jangan dibiarkan diam begitu saja di dalam dus Bu. Monggo sambil menikmati santai ya. Ibu Tarsem beserta rombongannya dari Puskesmas yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Kaliwedi beserta perangkatnya, Mas Agus yang saya hormati pula, Bu Bidan Gusnul yang saya hormati pula, Bu Bidan Suntari ini dari desa tetangga yang saya hormati pula, kemudian ibu-ibu kader Desa Kaliwedi sebagian yang saya hormati pula, Mama Ke sama Bapak Ke yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Bidan Gusnul, ya, saya menyampaikan tentang KB. Ini Sugeng Kawut Bu Sopiah, Ibu RT saya itu, ya, Ibu RT saya sama ibunya, ya, Bu Katiah Sugeng Kawut itu. Malah saya kaget, tangganya nggak tahu jenengan kalau sudah lagi hamil lagi. Berarti itu berapa Mbak Sopiah? Ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu yang lagi hamil ini belum tahu saya, Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri, baru Bu Sopiah yang tahu, Ibu. Tadi sudah disebutkan sama Bu Bidan, Bu Iin, nama lengkapnya adalah Indarti Kusmastuti. Saya juga sama-sama orang Kaliwedi, Bu, tapi saya Kaliwedinya dekat Jalan Besar, Bu, di RT 5 RW 5, di sana masih Kaliwedi, tapi sering terkenalnya dengan Randegan. Saya adalah petugas PLKB, petugas lapangan keluarga berencana. Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar tentang 1000 HPK pernah? Belum, ya? 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu sejak bayi ada dalam kandungan sampai dengan 2 tahun umur anak. Nah, 1000 HPK ini adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak nantinya, karena jadi pada saat mulai ibu itu hamil itu benar-benar harus diperhatikan dari segi psikis maupun fisiknya, Ibu. Jadi pada saat mulai hamil itu ibu-ibu itu harus mengkondisikan mentalnya, Kemudian ini peran bapaknya sangat penting, Ibu. Kalau tahu ibunya sudah hamil, bapaknya itu harus terus menjaga mental si ibu. Jangan dibuat sedih, bapak-bapak yang rawuh di sini, jangan dibuat istrinya itu menangis terus ngomong, jadi kondisi mentalnya itu benar-benar harus tenang, bahagia, karena kalau ibu hamil itu sedih itu akan berpengaruh, jadi tidak enak makan, berarti kalau tidak enak makan berarti gizinya itu, asupan gizinya akan terganggu. Kemudian fisik juga harus mengkonsumsi yang bergizi, Ibu. Bergizi itu tidak harus mahal, Ibu, buah dan sayur. Karena apa, Bu? Pak, kalau
tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang baik, asupan gizi berkurang, itu nanti akan bisa melahirkan tadi yang disampaikan oleh Bu Bidan adalah anak stunting. Stunting apa Bu? Tadi Pak Bu sudah disampaikan oleh Bu Bidan. Kondisi gagal tumbuh karena kekurangan energi kronis secara lama, Bu. Contohnya misalnya kalau ada orang hamil, asupan gizinya kurang, terus kondisi psikisnya juga tidak tenang, nanti akan bisa melahirkan bayi yang stunting. Kemudian setelah lahir, Bu, setelah lahir, mudah-mudahan ini yang rawuh di sini selama kehamilan itu sehat, Ibu. Nanti lahir sehat, bayi sehat, ibunya sehat, ya. Dan saya yakin semua yang rawuh di sini itu ingin mempunyai anak yang berkualitas. Kepengen, Ibu, semua lahir yang berkualitas, anaknya sehat, kemudian cerdas, ya, yang laki-laki nanti misalnya bayinya laki-laki ini menjadi anak yang soleh, kemudian yang perempuan menjadi anak yang solehah. Tidak kepengin kan, Bu, anaknya nanti nun sewu, anaknya tidak bersih. Ibunya setelah melahirkan juga tidak terawat, ya. Kan yang bapak-bapak ini kepengin melihat ibunya setelah melahirkan juga tetap cantik, ya Bu, Pak, tetap cantik, ya, dan bayinya juga tetap sehat, cerdas, menjadi anak yang berkualitas. Nah, untuk menjadi anak yang sehat, yang berkualitas itu perlu perhatian, ya Bu, Pak. Tidak terus dibiarkan begitu saja terus jadi bocah pinter. Ini ada pengalaman, ya, Bapak Ibu. Ada anak kembar, kemudian dipisah, Bu. Dipisah, satu sama ibunya, satu sama saudaranya. Lah, yang satu itu mungkin cara mendidiknya, cara mengasuhnya itu kurang baik, Bu, beda, ya. Nah, sampai dengan sedangkan yang satu yang diasuh oleh orang lain itu dia komunikasinya bagus, perhatiannya bagus, jadi perkembangannya beda, Bu. Ternyata perhatian kita, ya, perhatian secara emosional, perhatian kasih sayang, perhatian pemberian makanan itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak kita, ya. Kalau tumbuh itu nopo Pak, Bu. Kalau tumbuh itu adalah dari segi fisiknya, ya. Kalau diberi gizi yang baik, dia akan menjadi tumbuh anak yang fisiknya baik. Kalau berkembang adalah dari segi mental. Agar nanti putra putri ibu bapak itu berkembang sesuai harapan kita, menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, tentu bapak ibu harus memberi satu adalah perhatian, kasih sayang, ya, belean pada anaknya, sering bermain, sering berkomunikasi, itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Kemudian yang kedua, memberikan asupan gizi yang baik pada anaknya. Yang pertama tentu memberikan ASI eksklusif pada anaknya. ASI eksklusif berapa bulan, Pak? Bapak-bapak ada yang tahu? Jangan hanya ibu saja yang tahu. ASI eksklusif itu berapa bulan? 6 bulan, ya. ASI eksklusif itu 6 bulan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan, ya. Nah, ini tentu, ya, Bapak Ibu, agar bisa merawat anak, memperhatikan anak dengan baik itu perlu waktu, ya. Nah, untuk itu agar
nanti anaknya yang lahir itu mendapatkan perhatian yang cukup, tentu saja ibunya itu harus memberi jarak kelahiran berikutnya, atau mungkin yang stop kalau yang sudah resti anaknya banyak. Ya. Dengan cara apa, Pak, Bu? Kalau mengatur jarak kelahiran? Cara KB, ya. Ada yang sudah tahu nih bapak-bapak, kalau ibu-ibunya kayaknya sudah hafal gitu. Jenis alat kontrasepsi yang panjenengan tahu, alat KB yang panjenengan tahu nopo, Pak? Ada yang tahu ini, yang bapak-bapak alat KB? Mungkin ngantuk, nopo nih dengar terus masih mau ngantuk, gitu. Ngantuk, ya, ngantuk nggak apa-apa. Yang namanya ngantuk itu tidak bisa diobati, ya. Ngantuk itu obatnya hanya tidur, ya. Nah, Bapak Ibu, itu ada 7 jenis alat kontrasepsi atau KB, ya. 7 jenisnya itu, 7 jenis KB nopo Ibu, ini yang biasa hafal. Suntik, terus pil, terus IUD, terus steril, terus kondom, betul Mas Imam, kondom, terus susu, terus ini ya, ada 7 jenis alat KB. Itu tadi saya sebutkan, ini bapak-bapak, bapak dan ibu, ini ada 7 jenis alat KB. Suntik, pil, kondom, IUD atau spiral, implan atau sering dikenal dengan susu, kemudian MOW atau metode operasi wanita yang sering disebut dengan steril atau tubektomi, kemudian yang ketujuh adalah MOP. MOP ini adalah untuk pria, metode operasi pria. Dari 7 jenis alat kontrasepsi ini, Bapak, Ibu, sudah apa lagi 7 jenis alat kontrasepsi? Mas, sebutkan satu. Kondom. Mas, yang tadi dapat hadiah alat kontrasepsi? Ngantuk, ngantuk. Terus, Mas, tadi 7 jenis alat kontrasepsi? Spiral, betul. Pak, apa lagi? Susu, pil, berarti ya, Mas? IUD atau spiral, berarti sudah masuk. Dari 7 jenis alat kontrasepsi ini, ada yang disebut dengan MKJP dan non-MKJP. MKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Niki sing jangkane panjang, seperti IUD atau spiral itu 8 tahun. Kemudian implan atau susu ini adalah 3 tahun. Kemudian MOP dan MOW itu adalah yang untuk selamanya. Kemudian yang non MKJP, non metode kontrasepsi jangka panjang itu pil, suntik, dan kondom. Nah, dari ketujuh ini, ada yang bersifat hormonal, ada yang merupakan alat, ada yang merupakan metode operasi.
Kalau yang berupa obat itu pil suntik. Kalau yang operasi itu MOP dan MOW. Kalau yang alat itu adalah IUD dan kondom. Itu nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan jenis alat kontrasepsi. Monggo, dari sejak sekarang panjenengan hamil, nun sewu bapak-bapak, ini istrinya yang lagi hamil, direncanakan sejak sekarang. Direncanakan sejak sekarang, nanti setelah 40 hari, nanti ini bapaknya istri saya mau KB apa, ibu menghendaki apa, direncanakan. Tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai sudah lahiran baru bingung, tidak tahu alat kontrasepsi apa yang mau dipakai, kemudian malah tidak KB, akhirnya kesundulan. Tahu kesundulan, Pak? Tahu kesundulan bukan ini bapak-bapak? Nggak tahu. Ini terjadi kemarin pada waktu pandemi kan nggak ada kumpulan, nggak ada kumpulan. Ibu hamil itu melahirkan masih muda. Jebules nun sewu, kalau sudah 40 hari sudah masa nifas, itu biasanya bapak-bapak kan sudah mulai kepengen masuk kamar, mepet. Ini mboten Mas Gus. Kadang-kadang nun sewu ini tanggalannya itu dicoreti, itu Mas Imam, Mas Agus. Jadi tanggalannya ini hari pertama lahir. Istri saya baru pertama lahir. Siji, loro, 35, 40. Berarti sudah nifasnya, sudah masa nifas, sudah boleh berhubungan. Nah, seorang istri kan sudah menjadikan kewajibannya, sudah boleh melayani. Nah, ini terjadi, kemudian 40 hari setelah melahirkan, kemudian berhubungan, sakit hamil mboten Bapak Ibu? Sakit. Nah, kalau sudah hamil lagi, apakah bisa memberikan ASI eksklusif? Karena kesundulan, berarti eman-eman, tidak bisa memberikan ASI eksklusif pada putri ibu sekalian. Padahal yang nama ASI eksklusif ini penting sekali untuk tumbuh kembang putra-putri ibu sekalian nanti, akan beda seorang anak yang diberi ASI ibu dengan susu ini kan ada tugas laporan ya. Bagi bapak yang belum tahu golongan darahnya, silahkan ke samping untuk dicek golongan darahnya, tapi bayar 10.000. Kalau ada yang bersedia, monggo silahkan ke sana, gantian satu-satu. Hubungannya nanti dengan apa? Persiapan donor Ya, darah. persiapan donor yang ada di fakta. monggo Bapak cek. Belum tahu golongan darahnya, monggo. Yang belum tahu cek golongan darahnya. Ya. Bayar 10.000. Begitu Bapak Ibu, jadi pokoknya sejak sekarang direncanakan kabinnya nopo jangan sampai terjadi setelah 40 hari berhubungan kemudian hamil lagi, tidak bisa merawat bayinya, tidak merawat bisa ibunya juga repot. Jadi nanti kondur jenengan itu rembukan dengan ibu, kadang-kadang ibunya sudah kepengen IUD, bapaknya tidak boleh karena ada rumor yang tidak baik. Ada rumor katanya IUD naik kemana itu itu sebetulnya rumor, kabar tidak benar. Jadi kondur menjadikan rencanakan, jadi begitu 40 hari melahirkan sudah siap dengan KB apa, dan KB yang dilayani di puskesmas setelah 40 hari itu jenengan bisa KB dengan gratis di puskesmas tiap hari Kamis, menghubungi petugas pembina KB Desa Paling Gede Bu
Bu Dewi, itu nanti bisa dihubungi dengan PLKP, boleh. Jadi monggo dari sekarang dengan rencanakan gitu. Ada yang sudah merencanakan kabinya. Jadi kalau non sewu, kalau ibunya itu sudah paham kepengen ayudi, bapaknya itu jangan terus nakut-nakuti, nggih. Jere kana, jere kene, jere gitu, nggih Bu. Nah, itu yang seperti itu tidak benar kadang-kadang, nggih. Jadi didukung saja apa keinginan ibu. Tolong rencanakan ibu, rencanakan sejak sekarang kabinnya nopo. Jadi begitu 40 hari dengan sudah menentukan kabinnya. Demikian. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang alat kontrasepsi? Boten nggih, sudah jelas nggih, karena ini sudah siang nggih. Jadi kalau dengan belum jelas nanti tanya ke Bu Bidan langsung ke situ nggih. Atau tanya ke tempat saya boleh Ibu sambil jalan ke sana nggih tentang alat kontrasepsi. Atau tanya ke Bu Dewi itu petugas KP desa nggih. Demikian, banyak kata banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.